Detik-detik 4 tentara IDF tewas meledak terkena peledak Ra'adiyah dari Brigade Al-Qassam. Pasukan penyelamat Israel pun tak luput menjadi target tembakan dari pasukan Al-Qassam. Mengutip Tribun News pada 30 Mei melansir Palestine Chronicle, kabar itu dilaporkan sayap militer Hamas tersebut pada Rabu 29 Mei 2024. Lokasi pembunuhan 4 tentara IDF dengan peledak Ra'adiyah terjadi di dekat sekolah Al-Shouka sebelah timur Rafah. Setelah itu, saat pasukan penyelamat Israel datang mengambil jenazah pasukannya, mereka pun tak luput dijadikan sebagai target selanjutnya, di mana Al-Qassam juga berhasil menembak 2 tentara lain dari pasukan penyelamat tersebut. Sementara, radio tentara Israel memberikan klaim dengan membenarkan insiden bentrokan di sebuah gedung di Rafah. Namun dengan imbas tambahan, 5 tentara lainnya terluka dan 3 lainnya menderita luka serius. Hizbullah siap berikan kejutan kepada pasukan Israel dengan banyak senjata baru dari Rusia dan Iran, tepat di saat Brigade Golani Israel selesai latihan militer dan mengganti taktiknya dari defensif menjadi lebih ofensif. Mengutip Tribun News pada 30 Mei melansir Anadolu Agency dan Al Jarida, kabar itu disampaikan oleh 2 pihak bersangkutan. Pertama, dalam pernyataan, IDF menyatakan bahwa Brigade Golani telah menyelesaikan serangkaian latihan sebagai bagian dari persiapan pertempuran di wilayah utara, termasuk simulasi pengendalian target dan pertempuran di tengah medan yang kompleks. IDF menyiratkan bahwa pihaknya akan mengubah status pertempuran dari bersifat defensif menjadi lebih ofensif. Sementara Hizbullah dalam laporan menyatakan bahwa siap memberikan kejutan memakai rudal buatan Rusia dan Iran untuk menjatuhkan Israel. Hizbullah bersiap menghadapi pertempuran panjang serta enggan mengurangi serangan ke wilayah Tel Aviv. Dua presiden menyentil Amerika Serikat dan Uni Eropa menjadi kaki tangan pembantaian warga sipil. Mereka pun juga melontarkan kutukan atas serangan Israel terbaru di wilayah Rafah. Mengutip Tribun News pada 30 Mei melansir Anadolu Agency, 2 presiden itu adalah Presiden Kolombia Gustavo Petro dan Presiden Venezuela Nicolas Maduro. Maduro menggambarkan serangan sebagai pembantaian dan mengkritik Amerika Serikat dan Uni Eropa karena tidak mengambil tindakan. Ia bahkan tegas menyatakan bahwa Amerika Serikat dan Uni Eropa adalah kaki tangan dalam insiden pembunuhan tersebut. Maduro bahkan menyebut respons komunitas internasional sebagai keheningan genosida serta membandingkan situasi itu dengan beberapa genosida terburuk dalam sejarah. Sementara Petro menyebut serangan itu sebagai pembantaian dan mengkritik negara-negara kuat yang demokratis lantaran ketidakmampuan mereka menentang serangan itu, serta menghubungkannya dengan pengaruh orang-orang kaya yang mendukung kekerasan tersebut. Ia bahkan memperingatkan bahwa keterlibatan itu mengancam rakyat Palestina dan fondasi demokrasi dan kemanusiaan. Mengutip Tribun News pada 30 Mei melansir sumber utama, kabar itu datang dari Irlandia. Bendera Palestina dikibarkan di luar Leinster House saat pemerintah Irlandia secara resmi mengakui Palestina sebagai negara yang berdaulat dan merdeka. Surat kabar Israel Haaretz menyatakan bahwa 2 tahanan Palestina dipukuli IDF hingga tewas. Insiden itu terjadi diketahui saat 2 tahanan dibawa dari Gaza ke fasilitas penahanan di Teiman di Palestina yang diduduki. Mengutip Al-Mayadin pada 30 Mei, kabar itu dilaporkan Haaretz pada 29 Mei mengutip hasil penyelidikan polisi Israel. Perlu diketahui saja, 2 tahanan Palestina itu awalnya diculik IDF pada Maret dari Khan Yunis. Keduanya dicurigai dan diduga sebagai anggota perlawanan Palestina.
Ketika ditangkap, kondisi keduanya masih hidup dengan kaki dan tangan diikat dan dimasukkan ke dalam truk. Namun ketika tiba di Detaiman, fasilitas penahanan sementara IDF dekat BR Sevam, kedua tahanan ditemukan tewas. Pasukan IDF dengan tanpa terluka mengklaim bahwa kedua tahanan Palestina itu kemungkinan tewas karena perjalanan yang sangat bergelombang di medan yang berat. Namun kesimpulan penyelidikan polisi bertentangan dengan klaim IDF tersebut. Lantaran berdasarkan penyelidikan, tampaknya pasukan IDF memukuli para tahanan di beberapa area di seluruh tubuh mereka dengan bukti yang menunjukkan bahwa salah satu dari mereka menderita cedera kepala. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menyebut Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu adalah psikopat hingga vampir yang haus darah. Tak berhenti sampai di situ, Erdogan juga menyentil Amerika Serikat dan Uni Eropa adalah bagian dari vampirisme Israel. Mengutip Tribun News pada 30 Mei melansir Anadolu Agency dan Middle East Eye, kabar itu tertanggal 29 Mei 2024. Dalam pidatonya di depan anggota Partai AK, Erdogan menyatakan bahwa komunitas global telah menyaksikan langsung kebiadaban Netanyahu. Bahkan Erdogan menyatakan bahwa Netanyahu adalah gila, maniak, psikopat, dan vampir haus darah. Erdogan juga menyentil para kepala negara dan pemerintahan Eropa, di mana disebutnya telah terlibat dalam vampirisme Israel karena sikap diam mereka. Bahkan Amerika juga terseret sentilan Erdogan dengan disebut darah warga sipil juga ada di tangan mereka. Masa aksi pro-Palestina gelar unjuk rasa bertajuk Aksi Darurat untuk Rafah. Dilaporkan masa aksi pengunjuk rasa berjumlah sekira 200 orang. Aksinya meliputi pembakaran area kedutaan Israel di Meksiko hingga berimbas 16 polisi dilarikan ke rumah sakit. Mengutip Tribun News pada 30 Mei melansir Jerusalem Post, aksi itu telah terjadi pada Selasa 28 Mei. Dilaporkan sejumlah kebakaran telah terjadi di area kedutaan, 5 terminal bus, serta beberapa toko, serta 1 kendaraan polisi dan sejumlah bangku taman ikut dirusak. Sumber utama mengabarkan bahwa ada 16 polisi dilarikan ke rumah sakit karena luka bakar dan luka lainnya. Ada pula 2 polisi lain yang juga ditangani di tempat kejadian. Diketahui kerusuhan antara pengunjuk rasa dan polisi muncul setelah beberapa pengunjuk rasa berusaha menembus pembatas yang mencegah mereka bergerak menuju gedung kedutaan. Lalu massa unjuk rasa menutupi wajah mereka dan melempari dengan batu. Sementara polisi kemudian menggunakan gas air mata dan melemparkan kembali batu itu ke arah pengunjuk rasa. Penyanyi Dua Lipa bergabung dengan selebritas Indonesia mengecam pembantaian Rafah. Dua Lipa bahkan menyatakan bahwa Israel telah tega membakar anak-anak secara hidup-hidup. Mengutip Tribun News pada 30 Mei, pernyataan Dua Lipa itu tertulis dalam unggahan Instagram pribadinya beberapa waktu lalu. Seraya Dua Lipa ikut menyerukan solidaritas untuk warga Palestina atas genosida Israel di Gaza. Dua Lipa bahkan menyatakan bahwa saat ini seluruh dunia sedang melakukan mobilisasi untuk menghentikan genosida Israel. Ia bahkan menyerukan kepada sesama manusia untuk turut menunjukkan solidaritas terhadap Gaza. Sebatas informasi, Israel telah melancarkan 2 kali serangan ke Rafah. Pertama pada Minggu 26 Mei malam di kamp tenda yang menampung pengungsi Palestina di lingkungan Tel Al-Sultan di Rafah Barat. Lalu Selasa 28 Mei kemarin dengan beberapa serangan udara. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.